Ibrahim yang aku adik tiriku, ya kebenaran kan akan menemukan jalannya ya, walaupun lama ya, tapi ya kebenaran tetap harus dikatakan bahwa memang si Yoke begitu tuh kan karena informasi sesat dari si Usi Ibrahim itu kan, karena dia jahat dan banyak lagi ternyata orang yang ditipu dia. Ya mudah-mudahan aja lah gak ada korban penipuan dia lagi, karena jangan bawa-bawa nama aku juga gak tahu dia manusia siapa. Prinsi 008, thank you. Aku tuh kalau yang benar ya benar ya, aku tidak membenarkan Yoke juga, tapi mungkin pada saat itu kenapa dia begitu, karena dia merasa masa sih orang ini bohong gitu, karena kan dia ngaku-ngakunya adik tiriku ya. Ya emang bohong, baru tahu dia oh ternyata memang dia dajjal biadab ya. Cocok itu disatuin sama si Bopeng. Aku juga baru dengar kabar kalau si siapa itu namanya yang suka ngata-ngatain aku, yang aku bilang artis sinetron gak laku itu tuh lagi ditipu juga katanya sama si Usi. Ya mudah-mudahan aja ya dapat hidayah, sadar. Merek apa yang dipakai di mata? Aku tuh apa ya, kalau serum mata aku suka pokoknya yang ada ini nih, ada alatnya gini. Ini aku apa, serum matanya belinya di Korea tuh, ada 24K gitu, apa nggak tahu, tapi ini bagus banget, bikin mata nggak ngantuk, apa nggak hitam. Biasa kan suka hitam nih di bawah mata, tapi aku pakai ini udah lama guys, udah setahunan. Dan biasanya kenapa aku ngobrol sama kalian, aku tuh suka di layer. Abis pakai ini nih nanti kan kering nih, terus aku pakai lagi yang lain gitu. Iya katanya ditipu 60 juta apa 70 juta gitu. Enjoy. Enjoy. Kayaknya ada lah, tapi kalau beli online itu takutnya nggak asli ya. Ya kalau Yoke mau nuntut harusnya bisa ya. Naira di Kanada. Jadi sekarang itu aku lagi menuai ini loh netizen. Aku lagi menuai orang-orang yang jahat sama aku, orang-orang yang deket-deket sama orang jahat, orang-orang yang ikut-ikutan ngebully aku, pada kena tulah, pada kena karma, bukan karma ya, pada kena apes gitu, pada kebuka matanya. Oh ternyata yang jahat itu ini ya, oh ternyata yang biadab itu si ini ya gitu. Bu Fit, kalau sebelah baikan nasib yang di dalam gimana? Ya nggak tahu, ya nggak gimana-gimana. Kehidupan tetap harus berjalan, dan aku bahagia hari ini melihat perdamaian Sela sama Sandi sama Fitra sama Gilang. Ya bagus lah. Mau apa? Yang harus diperangi itu satu, si Bopeng. Yang bikin ricu suasana kan si Bopeng. Semua orang pasti punya salah, semua pasti punya salah, semua pasti pernah salah paham. Ya sudah, bagus, sudah diakhiri dengan tabayun, dengan silaturahmi, bagus. Yang sekarang masih onar, masih memeras kan si Bopeng. Harusnya kalian semua bersatu, para owner skincare bersatu, para influencer harusnya bersatu. Ini aku sendiri loh yang nyikat si Bopeng biar dia sampai gepeng. Padahal ya kalian ini para influencer itu yang biasanya promoin skincare kehilangan pekerjaan. Bahkan katanya pada DM tuh bagaimana mereka itu mau dapat pekerjaan sementara jatahnya ngasih fee ke para influencer itu diambil semua dengan harus bayar si Bopeng. Habis biaya promonya. Kan harusnya kalian ini bersatu untuk ayo tidak menormalisasi main approve-approve-annya si Bopeng, main peras-perasannya si Bopeng. Karena apa? Para owner skincare nggak ada budget untuk bayar influencer, untuk bayar brand ambassador, semua diambil sama si Bopeng. Kenapa aku harus sendiri yang nyikat si Bopeng ini? Ayo sekarang bersatu yuk,
sisa-sisa yang belum sadar ini bersatu. Nah, para owner skincare ini harus bersatu karena biang keonaran, biang hancurnya ini si Bopeng. Terus kasusnya gimana ya si Bopeng? Masih tersangka nih yang ngelindes si Bopeng, termasuk Miss Real. Si Bopeng kan dokter, kenapa nggak jualan barang? Karena dia jadi dokter nggak punya pasien. Jadi dia ngambil juga kerjaannya para influencer, para afiliator. Belum lagi jatah promonya para owner skincare diambil sama dia. Bener nggak? Coba, bener nggak yang aku jabarkan ini? Bener nggak? Si Bopeng itu udah mah nakut-nakutin owner skincare, udah mah jatah para influencer biasanya dapat kerjaan dari para brand owner diambil semua, harus bayar si Bopeng. Sekali review 1 miliar, sekali live 1 miliar. Sementara kalian cuma dibayar berapa affiliate, berapa persen dari affiliate. Nah, bener kan? Harusnya kalian tuh sadar. Aku ini 2 tahun menyadarkan kalian. Bu HS perasaannya gimana ya Bu? Lihat, maksudnya Bu Heni Sagara, gimana perasaannya melihat Sandi damai sama Sela Saukia? Ya nggak gimana-gimana kan, Sela Saukia juga melihat si Bu Heni Sagara damai sama si Samira, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa dong kalau orang itu berani melakukan hal yang kira-kira bisa bikin orang tersinggung. Ya contoh Sela kan ribut sama si Samira kan, denger kan Samira baikan sama Heni Sagara. Ya kenapa kalau sekarang Sela baikan sama Sandi ya harus terima, kan sama. Masa cuman dia doang yang boleh melakukan itu, orang nggak boleh? Bener nggak? Yes, betul. Setuju nggak kalian ya? Jangan komplain karena orang berdamai juga dengan orang yang kira-kira menjadi seteru gitu. Kalau aku sih melihat perdamaian ya aku mah senang-senang aja. Ya, senang-senang aja. Tapi ya aku tetap membela kebenaran. Terkait dengan perjuangan Bu Heni menumpas para buzzer ini, aku tetap mendukung. Kemarin sudah cukup di Ferry dan Ferry sudah divonis. Kalau misalnya dari pengembangan, kan kata Bu Heni ada pengembangan ya. Kalau memang ada terbukti dalang-dalang yang lain siapa, ya aku pasti speak up juga, tapi buktikan dulu. Nih inget ya, nih sekaligus nih aku pesan buat Bu Heni ya. Bu Heni kan mau ngeliatin barang bukti ke mata aku gitu. Tidak, kan gak berani dikirim. Ada Kak banyak buktinya keterlibatan itu. Waktu itu Bu Heni di Korea. Sekarang Bu Heni sudah pulang ke Indonesia. Gak ada nyari aku, gak ada mau mewujudkan, mau memperlihatkan itu barang bukti. Kalau ada kan ya aku lihat sini, bukan untuk aku gembar-gembor kan. Aku cuman kepengen tahu kalau dia pengen dibela, di kebenarannya yang mana. Kan aku tuh gak bisa ngebela orang kalau gak ada buktinya gitu. Cerdas banget Bu Fit, sumpah aku terkesima cara berpikir Bu Fit. Bukan karena aku cerdas, karena aku tidak pernah membela manusia. Aku membela kebenarannya. Di mana ada kebenaran, di situ ada aku. Nah sekarang kan kalian lihat sendiri kan di postingan nih, aku ingetin ya, jangan nanti kalian pikir oh aku ninggalin Bu Heni. Nggak mungkin. Kalau untuk perbazeran dan memang Bu Heni bisa membuktikan ada bukti keterlibatan orang lain di dalam perbazeran yang dilakukan sama si Ferry, hayo. Tapi mana buktinya? Kan mau ngeliatin ke aku katanya. Nanti ya Kak pulang dari Korea aku liatin. Ini udah pulang dari Korea, nggak ada ngeliat. Dan aku juga males lah nanyanya, karena kan bukan urusan aku. Kalau aku mendukung untuk jadi saksi, iya ayo jadi saksi. Saksi yang mana? Kalau aku disuruh mengakui seperti si Samira gedabrus tuh, ada rekaman 200M. Aku udah jelaskan berkali-kali, tidak ada rekaman atau pesan dari DRO yang menyatakan ingin memeras. Aku mengatakan waktu itu, DRO mengatakan sambil mandi dia video call sama aku, dia itu menderita kerugian dari sebabnya itu karena resellernya diambilin katanya, atau apa tuh, agen atau apa gitu sama Bu Heni. Aku udah konfront, aku udah tanya, kata Bu Heni nggak begitu, kata DRO begitu. Ya sudah, bukan 200M itu memeras kayak si Bopeng yang dibilangin. Kalau si Bopeng bilang ada rekaman di penyidik, yang mana?
jangan gedabrus ya. Yang ada mungkin rekaman di penyidik itu rekaman yang Bu HS punya, yang pernah diperdengarkan di telinga aku dua-duanya yang belum budek ini, itu rekaman suaranya NM sama DRO. Yang ngerekam siapa? Ya dia. Kalau sekarang ada tiga di dalam percakapan itu. Yang satu di penjara, yang satu musuhan. Sisa yang satu mau nuduh siapa? Kalau ada udah pasti disepil sama dia. Iya, betul Miha. Betul. Jadi juga Miha juga termasuk korbannya. Nih aku mah belum aja nih ya. Belum aja ngelindes nih urusannya ini, karena aku satu-satu dulu. Belum aja nih. Ayo lo Bopeng lo head to head sama gua ya. Ayo lo, lu sampai mana gue jabanin. Lu nggak bisa lagi main laporin orang untuk kantong sendiri, nggak bisa. Di sini negara hukum ya, nggak bisa lo. Lu sekarang Markus lo sama Markus lo sama gue head to head sekarang. Kalau gue bukan Markus dibayar, Markus berjuang demi kebenaran masyarakat Indonesia, amal ibadah gue ya. Ayo jangan pikir gue gak tahu. Markus lo lagi ketar-ketir telepon sana sini minta ditabayunin sama aku. Nggak mau aku ya, nggak usah memberikan penjelasan terhadap diri aku. Cukup jauhi si Bopeng bahwa perbuatan dia ini tidak benar, bahwa perbuatan Bopeng ini tidak benar. Itu kalau aku mau diapain pun aku mah nggak gentar, karena aku tidak pernah melakukan itu. Aku kalau ada orang damai, ya aku damai. Bukan damai ada syarat. Di agama apapun kedamaian itu harus dikedepankan. Bukan diikutin kemauan biadabnya. Kalau si Bopeng minta maaf, Kak Fit damai nggak? Si Bopeng itu yang lebih wajib minta maaf itu sama si NM tuh. Minta maaf tuh sama si NM yang sudah terpenjara gara-gara mencontoh dia. Kalau nggak ada dia minta 20M, nggak ada itu si NM dibui. Pertama yang harus si Bopeng lakukan ini minta maaf itu sama siapa? Sama si NM. Maaf ya, gara-gara gue muncul di dunia maya nih, kita waktu itu jadi lu terinspirasi dengan gue. Tuh dia yang harus minta maaf sama si NM dulu. Gara-gara dia tuh ada orang terpisah dari anaknya. Aku gak ngikutin demo hari ini, aku dari begitu. Yang penting approve BPOM. Iya, sekalipun dalam produk itu ada kesalahan ya, sekalipun ada kesalahan itu ada aturannya BPOM yang membina, bukan si Bopeng yang membinasakan. Sinting. Laporan Miss Gosip ke Bopeng dong kelanjutannya. Laporan Miss Gosip itu diterima tidak diterima, jalan tidak jalan itu semuanya bagus. Kalau jalan artinya yang pas kasusnya itu disidangkan itu kasusnya dia daripada kasusnya DRL. Kalau laporannya nggak jalan, bagus juga buat DRL. Artinya apa? DRL itu nggak pantas digituin. Bagus dua-duanya. Jadi kalau aku mendukung laporannya si Miss Gosip di Aceh ini, jalan gak jalan itu bagus buat kita semua. Kalau jalan, ya sudah. Yang paling pas itu, yang bener-bener bikin LP, bener-bener diikutin prosedurnya itu laporan dia. Tapi kalau misalnya gak jalan laporan di Aceh itu bagus juga. Karena apa? Itu buat contoh juga. Kalau ada orang-orang yang seperti ini dilaporkan itu ke BPOM. Bukan main lapor Pak ke kantor polisi. SS dan Mbak Sandi sudah damai. Ya, Masya Allah. Aku gak akan gentar. Untung aku tuh dibela sama bukan dibela ya. Bukan dibela, kalau dibela itu aku tuh didukung sama orang yang ngerti regulasi dan ngerti dunia skincare. Satu orang yang ngebela, yang mendukung perjuangan aku untuk masyarakat ini cuma Dr. Andrea Situngkir. Karena apa? Dia ngerti regulasi, ngerti undang-undang, ngerti. Akhirnya ada orang-orang juga yang pinter kayak si Miss Real tuh. Itu udah mulai bagus untuk masyarakat. Ya kalau Miss Gosip kadang-kadang aku yang deg-degan. Aku yang deg-degan guys kalau ngeliat dia ngomong.
Aku yang mules. Karena dia udah baik sama aku ya, nanti dipikir aku lagi yang nyuruh. Aku kalau ngeliat dia bikin fit itu mules perut aku. Yang lain lagi Allah bukakan rezeki dan mereka lah sekarang Doktip malah lagi dibuka aibnya sama Allah. Betul. Yang lain lagi dikasih rezeki banget karena kedamaian itu segalanya. Kedamaian itu segalanya. Bopeng sok jago kalau ngomong petantang-petenteng. Itu doang yang dia punya. Kosong, mulutnya kosong. Kayak otaknya kosong. Gede mulut. Makanya semakin hari kalian lihat deh, semakin hari mulutnya semakin lebar, matanya semakin jereng. Karena apa? Mungkin mata kanannya setuju dengan perbuatan si Bopeng, mata kirinya nggak setuju. Berantem jadi. Bola mata dia aja berantem, semakin hari semakin menjauh. Nggak ada yang, Rizka belum pilih. Karena apa? Belum ada yang menarik komennya. Aku nggak mau kalau nggak ada yang menarik, komen lah yang paling smart. Desember Mami online. Besok demo. Nah, aku live ini sebetulnya nggak mau ngebahas si Bopeng ya. Mau ngebahas aku kepengen menghimbau adik-adik, besok kan ada demo katanya, adik-adik remaja, tolong banget yang nggak ngerti apa-apa jangan ikut-ikutan. Nanti kalau ada apa-apa kasihan orang tuanya ya. Semoga besok demonya nggak rusuh ya. Pokoknya damai Indonesiaku. Bu Fit, kata Bopeng abis digampar orang penting. Bilang, Bopeng, Markus elu lagi telepon orang penting pengen ditabayunin sama aku. Udah 2 orang yang disamperin. Itu bener, itu valid. Digampar orang penting, aku aja abis dari pulau healing. Kasih tahu masih Bopeng, gak usah telepon sana sini, sial deket lu. Digampar orang pentingnya aku nih orang penting. Orang penting mana yang mau ngegampar orang penting saya? Aku ini bos untuk diriku sendiri, untuk anak buahku ya. Aku ini nggak punya bos. Aku bukan aku bukan pejabat. Aku nggak makan uang rakyat. Aku nggak makan uang dari uang pajak ya. Aku bos. Jadi aku orang penting. Indonesia bener. Yang gampar kakaknya Kak Afid katanya. Yang gampar kakaknya aku. Aku gak punya kakak, sayang. Kakakku 2 di Bandar Lampung, perempuan. Sayang semua sama aku. Gak pernah kita main gampar-gamparan ya. Gak pernah. Kalau dia mungkin ia di lindes, ditinggalin sama para Markus. Sekarang Markusnya lagi keliangan gara-gara deket sama si Bopeng. Karir Markusnya terancam. Karir Markusnya terancam. Sial sih. Orang bilang sama si Bopeng, aku inilah orang pentingnya. Aku orang pentingnya. Siapa yang mau gambar aku orang penting? Orang-orang penting itu juga nanyanya ke aku urusan skincare ini. Aku udah bilang, udah jabarin, yang paling biadab ini si Bopeng. Udah, oh iya bener juga ya. Katanya Kak Fit lacur di Lampung. Udah aku bilang, kalau lu jadi lacur dulu jadi puput, nggak usah ngajak-ngajak ya. Aku tuh bukan orang, aku nggak pernah ngomongin di podcast manapun aku orang miskin. Jadi aku nggak pernah ngelacur ya Bopeng ya. Aku alhamdulillah orang ada, orang tua orang ada. Gitu. Jadi kalau lu pernah jadi lacur, nggak usah nuduh-nuduh orang lacur. Itu ngomong aja lacur. Yang mana? Semua itu ada jejak digital. Kalau lu udah ada jejak digital lu bayar kos-kosan aja nggak mampu 6 bulan di sana. Jadi puput dulu baru lu kebayar. Heran, enak banget kalau dipikir aku ini bangka yang nggak bisa bela diri kali ya. Aduh, omongan si Bopeng ngeri ya. Itu makanya semakin Allah itu menunjukkan sikap dajjal dia itu. Bukannya orang itu semakin hari itu semakin sadar ya. Mungkin dia salah berguru saya. Semua dikatain lacur. Iya, karena dia lacur Miha. Karena dia itu dendam sama diri sendiri. Dulu dia lacur, jadi orang, bayangin, dia yang lacur, dia nuduh orang lacur. Dia pemeras, dia nuduh orang yang meras. Coba, dia yang tukang bohong, dia yang
nuduh orang tukang bohong. Apa kebenaran dari mulut dia itu? Nggak ada. Aku tuh kalau begini tuh apa coba guys, kasihan sama emaknya. Bagaimanapun kan ya, dia itu dilahirkan dari seorang perempuan. Ya alhamdulillahnya dia nggak dikasih keturunan, jadi nggak ada anak yang malu punya ibu kayak dia. Tapi ada ibu yang malu punya anak kayak dia. Itu masalahnya. Bopeng nggak ada temannya sekarang. Mana pernah dia. Nggak usahlah punya teman bestie ya, punyalah teman-teman kenal gitu ya, ngopi udah gitu hi bye. Nggak pernah. Kalau nggak live jualan produk busuk dia, affiliate atau jualan produk orang sama botinya, udah gitu hari-harinya itu apa, ngeliatin Instagram nyari nepos. Si nepos ngapain, si nepos ngelindes aku apa hari ini gitu. Sama penjaga pintu neraka, bener nih ha, bener. Iya masalahnya gitu, saudaranya malu nggak sama dia? Malu lah pasti. Coba ya yang tadinya nih keluarganya si Bopeng ini adem ayem ya, tiba-tiba cetus ada muka dia di mana-mana, meras ini meras itu, mulutnya berkata-kata kasar setiap hari. Malu lah punya keluarga kayak gitu. Mendingan punya keluarga yang udah masuk penjara udah diem gitu ya, udah nggak ada yang tahu. Ini guys 2 tahun dia bikin onar, ujung-ujungnya apa? Meras. Teman-teman ya, tidak ada pekerjaan yang lebih nista daripada memeras. Selamat breakfast. Ngapain di? Aduh, aku kangen ke Chicago. Coba, ngapain dia? Tiba-tiba ada satu keluarga dia itu yang dilabelkan sebagai dokter nggak ada pasien pemeras sampai akhir hayat loh itu, karena jejak digital itu nggak bakal bisa dihilangkan. Bopeng bilang nanti lo kegulung, yang udah kegulung lo Bopeng. Lo nggak ngelihat hari ini hari ini badai tsunami kedamaian menggulung lo. Udahlah nanti jangan ya. Kalau yang masih percaya sama mulut si Bopeng Dajjal ini itu murtad. Ngerti nggak? Kalau bukan muslim searching murtad itu apa artinya? Masa percaya sama Dajjal? Apa? Satu aja perkataan dia yang bener itu apa? Yang ada fakta akurat itu apa? Aku contohin ya, nggak usah nyontohin perkataan dia ke orang lain lah. Bopeng tiap hari mikir cari mangsa, iya nggak ada. Waktu itu dia bilang kan, waktu dia di umroh, dia bilang dia akan membawa orang mengundang pers apa-apalah, kata mulut dia yang lebar itu ya. Ada orang yang ada orang yang dimintain tolong sama aku untuk damai sama dia. Mana sampai hari ini? Ya, mana Bopeng Dajjal? Nggak ada juga aku mau berdamai sama Dajjal ini. Bentar lagi tidur. Kayaknya bener-bener dendam kesumat ya. Ada nggak di atas kata kesumat? Ada nggak? Bingung orang umroh tapi julitin hidup orang. Iya udah umroh gratis, diumrohin orang. Sampai orang itu aku udah nggak tahu lagi mau suruh dia apa, udah suruh umroh aja deh. Semua hancur gara-gara si Bopeng, betul. Enggak, udah pulang ke Kanada. Pokoknya aku tidak akan lelah untuk mengatakan kebenaran dan mengungkap dalam hancurnya produk-produk di Indonesia ini, khususnya skincare itu. Kalau nggak si Dajjal siapa? Si Bopeng lah itu. Dan jangan lupa ya untuk Buha ini harusnya dia jeli bahwa orang yang menghancurkan pabrik dia itu selain buzzer itu yang utama adalah mulutnya si Bopeng. Makanya jangan ditemenin ya, yuk sadar, yuk sadar. Sadar, yang harus bener-bener lebih parah hukumannya dari para buzzer itu ya si Bopeng. Kata siapa? Kata Bapak Penyidik. Nah itu bener Bopeng. Yang ada di Pak Penyidik itu bukan rekaman 200 miliar yang lu dibisikin sama Markus lu pasti itu. Nah yang ada di Bapak Penyidik itu adalah konten-konten lu itu di para buzzer. Sama kenapa lu dipanggil? Karena lu paling banyak nge-repost ngata-ngatain orang mafia skincare. Itu yang bener. Aku nggak akan capek mulut aku ini ngulang terus
kedajalan si Bopeng ini. Dia lagi di atas angin, sidang ditunda. Iya, biarin dia syukurin. Capek kan lu nungguin. Karena apa? Karena sidangnya molor-molor terus. Tapi yang bener-bener muak kan tuh pegawainya PN, sampai DM aku. Dikatai dakjal dia. Lu Bopeng, besok lu kalau ke PN inget ya, orang-orang PN itu ngatain lu dakjal. Ngatain lu dakjal. Indira Bika, thank you. Kawinin aja puput sama kambing aja nggak mau kali. Biarkan Ibu HS berjuang sampai tuntas dulu. Halah, sudahlah Bu HS, sampai tuntas-tuntas. Nggak usah lihat itu semut di seberang lautan tidak tampak, gajah di pelupuk mata nggak tampak. Ya, aku sih terserah kalau Bu HS mau baikan sama si Samira, itu hak dia. Tapi aku juga selalu ingin mengingatkan gitu. Aku tetap dukung kalau untuk perbuzzeran, kalau memang ada bukti. Aku tunggu sampai hari ini dia tidak memperlihatkan itu. Aku dijanjiin terus mau ngeliatin barang bukti, sampai hari ini nggak ada. Ya pokoknya kalau dia nanti sudah memang bener-bener ada barang bukti, diliatin nih Kak, perbuatan mereka Kak. Mungkin ya dia dapat bocoran dari siapa, aku nggak tahu. Mungkin juga dari si Dakjal itu mungkin ya. Tapi aku tunggu dulu. Mulut aku ini bicaranya kebenaran, bukan kebohongan kayak si Bopeng. Ya, jadi nggak bisa. Aku tuh nggak bisa diatur dan aku nggak bisa disetir, apalagi disuruh. Ya, ingat aku nih bos. Aku nih bos buat diri sendiri ya, sama bos buat karyawan-karyawanku. Kalian walaupun kalian konglomerat, walaupun kalian apa, nggak bisa merintah aku Fitri Sahuteru, nggak bisa ya. Tidak mudah, mungkin itu bagian dari strategi. Alah, strategi apa? Kebanyakan strategi Bu HS. Ini pasti pendukungnya Bu HS nih. Udah basi, udah jangan kebanyakan strategi. Karena aku juga kan ngikutin, kasihan sebetulnya sama Bu HS ini. Besok akan ada tersangka, 2 jam lagi tersangka, lusa minggu ini minggu bahagia. Begitu terus udah berapa bulan. Aku tuh kasihan ya. Tapi aku tetap mendukung Bu HS lah. Pokoknya tetap percayakan kepada penegak hukum. Tapi maaf, jangan mau di PHP-in sama udah ya, pasti tahu yang aku maksud. Jangan mau ya. Tetap percayakan pada siapa, pada lawyer dan suami. Itu yang paling penting. Sama insting, sama apa, tanya kepada pihak berwajib, laporan saya sampai mana ya, begini. Jangan katanya ya. Kak, tanah perumahan kata Bopeng nggak bayar, orang Sinting gimana nggak bayar tanah perumahan? Setiap sertifikat bertumpuk di aku. Udah Bopeng, lu ngertinya pemeras, lu ngertinya meras orang, lu nggak bisa ngebahas kerjaan bener Bopeng, nggak bisa ya. Lu nggak bisa, udah jangan overclaim otak lu ya. Lu taunya bagaimana meras ini, bagaimana gue di endorse, bagaimana lu nggak bisa ngebahas kerjaan gue. Kalau kerjaan gue itu perlu pemikiran yang perlu otak pinter, nggak bisa lu pikirkan, karena otak lu itu cuman mikirnya besok siapa yang maksa gua, gitu aja. Meras nggak bisa lu punya cuma anak buah 2 biji boti, disamain dengan gua yang harus berpikir anak buah gua puluhan. Nggak bisa, nggak apple to apple lu kalau mirroring pekerjaan gua, karena gua juga nggak bisa jadi pemeras kayak lu. Taunya Bopeng meras, iya, taunya dia cuma meras. Bopeng strategi baru ngeblokir, iya dia udah nggak sanggup karena pasukan udara dia kandas. Jangan damai sama Bopeng ya. Aku mau terserah permintaan netizen aja lah. Kerjaannya beda kasta Bopeng. Lu tuh harus sadar, yang membedakan lu sama gue itu adalah derajat. Paham gak lu perbedaan gue sama lu? Derajat. Gue seumur hidup, maaf ya sayang ya, maaf, aku nggak merendahkan anak-anak yang kos-kosan, enggak. Gue seumur hidup nggak pernah ngerasain kos-kosan, apalagi nggak bayar kos-kosan, nggak pernah ya. Gue alhamdulillah cukup hidup gue ya. Terus seumur hidup juga nggak pernah tuh
apa namanya, meres amit-amit coba amit-amit Fitri Salvatero dilawan, iyalah stres sendiri dia Bu, mulut udah kayak Sunoya tadi. Ya benar, stres sendiri. Bentar lagi dia memang dia harus butuh pendampingan psikiater. NM korban Bopeng itu bener kan, dari awal aku udah bilang. Makanya ini pendukungnya NM melek kalian. Ajak healing gak bisa, karena gini ya, orang itu nih, aku sih bukan pendakwah ya, tapi izinkan aku menurut versi aku gini ya. Manusia itu, netizen, kalau dia mau bertobat itu disiapkan dulu pondasinya untuk menerima hidayah. Kalau si Bopeng tiap hari kagak ada memikirin tobat, itu nggak ada. Dia tidak mempersiapkan pondasinya untuk dia berubah menjadi manusia baik. Yang ada tuh tiap hari kejahatan di otak dia. Jadi apa? Setan tambah masuk ke kepala dia, karena dia tidak menyiapkan pondasi itu untuk menerima hidayah. Apa-apa tuh, kita pesawat aja ada landasan, ada pesawat mau turun, helikopter ada tempatnya. Lah dia, bagaimana Allah menurunkan hidayah ke dia? Dia kagak siapin itu pondasinya. Karena apa? Di otak dia masih dajjal, masih memeras gitu. Orang latu halat iya, lupa ya, kita dulu dijajah orang di sana. Jadi nggak bisa lagi kalian menjajah aku. Ingat ya, nenek moyang aku tuh udah dijajah Belanda di Maluku sana. Jadi kalau ada model-modelan si Bopeng ini, kecil. Iya, orang latu halat dilawan, bener. Sambil kerja, pokoknya aku tetap akan gedabrus nih. Aku akan gedabrus biar kalian itu tidak terlena dengan tipu daya setan ya. Mules dia. Aku jabanin pokoknya. Ntar ada episode seru antara SS sama si Bopeng, guys. Kalian pegang siapa coba? Kalian follower aku 222 ini, bela SS apa bela si Bopeng dalam saling lapornya itu? Jujur kalian. Kalau aku bela SS ya, karena SS yang berani mengatakan ke penduduk Indonesia dia pemeras. Bodoh amat. Aku tim SS ya. Dia yang bisa persekusi. Dia yang bisa persekusi si Bopeng dan mengatakan ke masyarakat kalau dia pemeras. Coba kalau nggak gara-gara dia. Coba ketik dong. Aku nggak apa-apa ya kalau kalian di pihaknya Bopeng ya. Coba ketik dulu. Kalian di pihak SS. Kalau di pihak SS ketik SS gitu. SS. Ya semangat ya. Kita belain SS ya. Kak hari ini nggak ketemu sama ya, aku baru pulang dari pulau, besok aku ke kantor sama dia. Coba timnya SS mana? Orang waras milih SS tuh, nggak ada satupun yang milih si Bopeng, bener. SS ya, semua SS ya, kita semangatin SS pokoknya. Apalagi setelah dia mau dimintain 50 miliar, ngeri. Emang dia pikir duit tepekong. Coba ya, nanti kalau ada yang diperas sama si Bopeng lagi, aku kasih duit-duitan deh. Kalau nggak duit di Tangerang itu, duit palsu yang kemarin ditangkap itu di Tangerang apa di mana tuh guys? Apa nggak kita minta suruh dia aja maruk si Bopeng. SS semua ya. Tuh aku udah suruh tidur tuh sama jam tanganku. Sudah waktunya tidur. Kak, story Bu HS buat siapa, di mana moral dan harga dirinya cenah? Ya buat si Bopeng lah kali. Sampai hari ini nggak bisa minta maaf sama dia. Udah jelas-jelas memeras, ngeles aja. Iya makanya kalau kalian masih percaya sama mulut si Bopeng, dia mah apa aja di ngeles. Kak, dokter sakit jadi tertunda sidangnya. Iyalah, sidangnya harusnya jam 10 baru mulai malam. Ya gimana orang gak sakit?
baguslah kalau aku juga jadi DRL juga begitu, biar hakim semuanya juga siap. Ini masalah hidup orang, masalah kebebasan hidup orang yang harus diperjuangkan, jangan disepelekan. Apalagi pelapornya kan kayak begitu. Jalannya persidangan kita sudah tahu semua begitu. Lapor bisa, saksinya juga biar cepet. Semua ditanya nggak tahu. Wah, kita doakan Dr. Richard Lee mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Tapi gini ya, apapun keputusannya nanti kita harus menghormati apapun keputusannya. Tetapi aku melihat jalannya persidangan ini nggak bener, parah jalannya persidangan. Kalau misalnya jalannya persidangan ini sampai akhir masih begini nih, nggak ada yang benar saksi-saksinya, ya aku mendukung Richard Lee dibebaskan. Gitu. Kalaupun ada kesalahan, kembalikan ke BPOM yang menindak. Enggak, aku nggak berkomunikasi sama Dokter Oki. Aku udah bilang Dokter Oki itu terkomunikasi sama aku pas dia jadi saksinya Iza Zega. Ya nggak apa-apa, tapi Dokter Oki udah mengakui ke aku bahwa dia tersesat katanya. Aku lagi tersesat Kak, ya sudah, ya dia kan udah mengakui dia tersesat. Gara-gara siapa sih Bopeng? Iya, kok saya juga meyakini dia akan bebas. Bebaskan DRL, saksi nggak ada yang jujur. Emang kalau saksi pada nggak tahu, pada ngarang begitu, apalagi ada yang ya aku sih nggak tahu ya bener apa nggak ada yang meninggal, nggak ada yang mau datang, apa yang harus disidangkan? Apa yang harus disidangkan netizen? Kalaupun memang ada kesalahan di produknya, biarkan BPOM yang menyelesaikan. Biarin aja nanti kena azab tuh orang-orang yang apa namanya mengatur terus apa namanya ya pokoknya ngatur sehingga si DRL ini seperti ini, karena jalannya persidangan nggak benar menurut aku. Jangankan yang lain, saksi si Bopeng aja lunglai di situ. Kayaknya nanti kalau NM keluar Bopeng langsung apa? Kalau aku dukung kalau NM nanti keluar si Bopeng dijambak. Pertama kali si NM itu keluar, yang harus dicari itu si Bopeng. Jambak dulu. Jambak dulu, aku belain. Ya sebetulnya ya, kalau aku udah melihat kan hari ini itu contoh baik banget. Ada perdamaian. Harusnya kalau aku juga ada di lingkungannya si NM, harusnya dikasih tahu. Ya sudah, nggak ada salahnya kok. Namanya orang pernah salah, pernah hilaf, ya minta maaf sama orang yang pernah disakiti, sama orang yang dihancurkan, ya pelapor ya. Ya mungkin akan mempermudah langkah dia juga PK nanti. Nggak ada orang niat menjarain dia guys. Itu yang dari awal aku udah bilang sama kalian. Dia itu cuma ingin membuktikan bahwa memang dia diperas. Dan bukan hanya si NM yang meras, yang paling biadab si Bopeng memeras. Kalau nggak ada pemerasan 20M itu, nggak ada laporan itu. Aku tidak pernah akan merubah statement itu. Pada saat itu awal-awal kan aku masih di buzzer nih, masih diserang. Sekarang udah begini. Coba kalau waktu dulu aku bilang sama Dokter Oki, Ki coba itu bilangin sama nih ya, kurang lebih gini, ada Bang Ramji saksinya, Ki kamu bisa nggak itu suruh Niki minta maaf sama Reza, sudah uangnya ambil, tapi udah jangan lagi onar-onar, jangan ngata-ngatain dia, sudah damai aja damai. Tanya sama Oki ya, nanti kalau Oki live atau kalian kenal sama Oki, tanya pernah nggak Kak Fitri nyuruh ngomong begitu, jangan nggak ngaku, karena ada Bang Ramzi saksinya. Nangis dia, aku bilangin gitu. Coba kalau waktu itu ikutin ya, walaupun dia benci sama aku, ya sudah, untuk keselamatan dia ikutin. Kalau waktu itu dia lakukan, dia nggak akan sakit hati melihat sekarang ada orang yang masih memeras, ada orang yang ingin menggantikan posisi dia, ada orang yang petantang petenteng sok jago.
Kak Fit konsisten banget dari awal. Ya iya, ngapain aku nggak? Aku yang konsisten itu cuman aku sama dokter Andre Situngkir tuh. Dia konsisten. Dia tuh selalu gak bisa kak, ini begini kak, gitu ya dok ya. Gak bisa kak. Sampai dia belajar tentang undang-undang BPO, undang-undang kesehatan, undang-undang konsumen. Aku suka sama dia karena dia fresh untuk ngasih tahu tuh fresh gitu loh. Di Inkin itu diomongin di live, musuh baru siapa dia? Ada yang diperas lagi. DRL dikriminalisasi, iya. Akhirnya aku harus mengatakan itu setelah melihat jalannya persidangan. Sebelum aku melihat jalannya persidangan, aku tidak bisa mengatakan DRL dikriminalisasi. Tetapi sudah melihat jalannya persidangan, aku merasa seperti itu. Bagaimana orang bisa seenaknya memenjarakan orang dengan kesaksian yang lupa, nggak tahu, asal cepat beres. Gimana? Pendapat aku besok demo besar-besaran, apapun aspirasi masyarakat, adik-adik mahasiswa disampaikan dengan baik, semoga didengar sama pemerintah ya. Dan untuk adik-adik remaja yang belum tahu, nggak ngerti mau demo apa, jangan ikut-ikutan, kasihan ibu kalian gitu. Suka sih ribut sama dokter lain. Iya nih aku mau tidur, udah nyerep ini aku. Pokoknya jam paling malam